Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Fakih, NIM S1S1230455. Jadi di sini saya akan melanjutkan tugas video mata kuliah PBO, pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming, mana saya akan menjelaskan kali apa tentang Python pada Web3 School. Jadi kali ini tuh saya akan jelaskan tentang kelas atau objek. Sebelumnya itu ada sedikit kekeliruan pada video sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang kelas dan objek. Jadi mungkin di sini saya akan jelaskan kembali. Di sini Python classes and objects. Python is an object-oriented programming language. Jadi sebagaimana digunakan sebagai apa? Karena ini mata kuliah object-oriented programming, tentu yang kita pakai bahasa apa? Karena kita mau pakai Python karena memang dia bahasa pemrograman berbasis objek. Terus almost everything in Python is an object with its property and method. Jadi pada Python itu hampir semuanya adalah sebagai objek beserta dengan properti dan metodenya. Jadi pada apa classes itu pada kelas atau objek di dalamnya itu ada properties dan method. Jadi properties itu dia kayak data-data yang ada pada objek atau kelas dan metode itu perilaku dari kelas atau objek tersebut. Terus ini class is like an object constructor or a blueprint for creating object. Jadi kelas di sini sebagai konstruktor atau blueprint untuk membentuk suatu objek. Terus sini kita masuk membuat sebuah kelas. Jadi bentuk kelas pada Python itu sintaksnya seperti ini. Kita memanggil kelas, terus nama kelasnya. Terus dalamnya baru eh, data-data yang ada pada kelas tersebut. Dengan begini sudah bisa disebut sebagai sebuah kelas, hanya memasukkan salah satu sebuah variabel X di dalamnya. Terus ini lanjutannya dari membuat sebuah objek. Sekarang kita dapat membuat sebuah objek yang di sini contohnya nama objeknya itu P1, dia menggunakan memanggil kelas tadi untuk membuat sebuah objek. Kita coba saja di ini. Kan kita tambah file, dan kita tambah py. Kita coba yang tadi ini. Nah, copy di P1, paste di sini, print P1, terus kita jalankan, bisa bekerja. Jadi ini bentuk sederhana sebuah kelas. Hanya dengan seperti ini sudah bisa disebut sebagai sebuah kelas. Namun sebenarnya seharusnya penggunaan kelas itu harusnya lebih dari ini. Lanjut. Jadi ini ada root function atau mungkin ini maksudnya inisialisasi. Jadi di sini maksudnya the example above are classes and object in their sample form and not really useful is in real life application. Seperti contoh tadi contoh yang di atas tadi itu sebenarnya eh, hanya untuk contoh saja, tapi sebenarnya tidak tidak terlalu berguna sebagaimana
aplikasi pengaplikasian sebuah kelas atau objek. Ini untuk to understand the meaning of classes, we have to understand the built-in init function. Jadi pada kelas itu kita harus membuat sebuah function atau ini underscore underscore init, terus seperti ini sintaksnya. Jadi sebuah kelas harus di sini sebuah kelas harus memiliki sebuah function ini init, terus yang mana selalu dieksekusi ketika kelas itu dipanggil. Terus function init ini digunakan untuk memasukkan value pada objek property. Jadi pada function ini kita masukkan properti dari kelasnya atau objeknya. Atau operator lain yang necessary ini biasanya dilakukan ketika objek dibentuk. Ini contoh penggunaannya. Jadi di sini dibentuk sebuah kelas, nama kelas itu person, terus dalamnya itu harus ada ini function init, terus ada parameternya self, name, age. Jadi metode pada ini, jadi ini merupakan sebuah metode atau function yang ada dalam sebuah kelas. Dari sebuah metode itu setidaknya harus memiliki parameter seperti ini self, ataupun bisa menggunakan nama lain yang setidaknya digunakan untuk menandakan bahwa yang dipanggil itu kelas yang saat ini, itu self, untuk dirinya sendiri. Terus untuk selanjutnya ini bisa kita masukkan parameter yang dapat kita kirim uh, berupa argumen. Ini apa sintaks yang bentuk tadi propertinya self name, jadi nama dari self personnya ini sama dengan nama yang dikirimkan. Begitu juga dengan umur, age dari objek atau kelas ini adalah sama dengan age yang dikirimkan. Ini contohnya kirim sub objek P1 dipanggil kelasnya untuk konstruknya. Di sini dikirimkan untuk nama berbentuk string, terus ini umur integer. Jadi dikirimkan cuma 2, tapi walaupun parameter yang diminta itu 3. Yang pertama ini hanya sebagai penanda saja. Saat sudah dibentuk, terus kita bisa memanggil P1 seperti ini menggunakan titik nama objeknya, terus titik apa yang ingin kita panggil. Jadi ini misalnya P1 titik name berarti nama dari objek P1, begitu pun age P1 titik age yaitu age dari P1 yang sesuai dengan yang kita kirim. Kalau kita jalankan, yang tampil sama dengan yang pembentuknya atau yang dikirim. Menurutnya di sini ada catatan init function dipanggil otomatis setiap kali kelas digunakan atau untuk membuat sebuah objek. Jadi ini pasti selalu dikerjakan sesuai di belakang, maksudnya tidak terlihat, intinya berjalan di belakang lah setiap kelas digunakan. Terus ada function str, ini juga function yang sudah dibentuk dari Python sendiri. Sini the str function control what should be returned when the class object is represented as a string. If the str function is not set, the string representation of object is returned. Jadi function str ini digunakan untuk membalikan sebuah data atau istilah return pada kayak perulangan itu menggunakan return, sedangkan di kelas itu biasanya menggunakan function str untuk mengirim data ketika kita yang direpresentasikan sebuah string ketika kita memanggil objeknya.
Misalnya ini kita coba, di sini seperti tadi sama saja, tapi pas di sini yang di-print adalah objeknya. Yang di-print adalah objeknya, bukan apa data atau properti yang ada dalam objeknya. Saat dijalankan, dia akan tampil seperti ini. Jadi ini tuh apa detail tentang objek ini yang disimpan dalam memori laptop kita. Dia tidak membalikan sebuah data, tapi membalikan bahwa posisi apa letaknya pada memori. Tapi kalau terus, nah di sini, jadi ini contohnya ketika tidak menggunakan str, terus ini contohnya menggunakan function str. Copy, Oke, seperti yang dijelaskan, function str ini membalikan sebuah nilai ketika uh, persen ini bisa kayak di print begitu. Jadi yang dikembalikan itu ini gunakan return, format string, self name, terus self age yang ada dalam kurung. Jadi saat kita print sudah bisa sebagaimana yang kita bentuk dalam sini, self return. Sebenarnya ada juga cara lain tanpa ini tapi sedikit repot. Misalnya tampil, dia bisa seperti ini, kita jalankan, dia kembali seperti tadi. Jadi kan untuk menggunakan ini kita harus manggil metodenya. Karena ini apa function ini apa bisa dibilang juga metode atau perilaku dari objeknya. Kita panggil ini, oh ini belum ditampilkan karena kita mengirimkan return. Harusnya print di sini. Jadi ketika kita panggil tampil, sabar masih ada kesalahan. Oh ini. Jadi kalau pemanggilan sebuah metode harus diikuti juga dengan tanda kurungnya seperti ini. Namun karena metode atau function yang ada dalam ini setidaknya memiliki parameter yang menandakan objek atau kelas yang saat ini dijalankan, baru tampil seperti tadi. Kalau kita lihat, oh sabar masih ada kesalahan. Print, print. Jadi intinya seperti itu juga. Oke, lanjut saja. Terus ini objek metode atau metode pada sebuah objek. Sebuah objek juga bisa disertai dengan sebuah metode. Metode pada objek berfungsi that belong to adalah function yang ada pada objek di sini. Terus di sini kita bisa membuat ininya function atau metodenya ikuti oh, oh tadi harusnya salah tadi kita tidak harusnya tidak pakai print. Yang di sini tadi mirip-mirip dengan yang apa str. Di sini my function dia akan mengirimkan print my di sini hello my name is terus self name dijalankan. Nah ini dia print sesuai dengan properti atau data yang ada pada apa kelas atau objek ini. Itu yang dikirimkan itu John.
Jadi itu dia perilakunya, misalnya apa perilaku my function pada P1. Atau bisa juga kita ganti perilaku tampil, terus ini sesuai namanya. Jadi tidak perlu pakai print karena sudah di dalam ini print hello my name is self-nya. Oke, sama. Misalnya kalau kita ubah ini menjadi seperti str. R, ini, nah, dia outputnya sama, hanya beda penggunaannya saja dengan tampil. Apa mungkin terlihat mirip, namun sebetulnya penggunaan sebuah metode pada kelas atau objek itu sebenarnya lebih luas, terserah dari yang kita buat sendiri. Lanjut saja. Sini tadi the self parameter. Jadi ini self parameter yang biasa ada di sini parameternya tuh. Terus di sini penjelasannya, the self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variable that belong to the class. Kita lihat maksudnya. Jadi di sini parameter self adalah hanya sebuah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas. Terus it does not have to name self, jadi tidak harus namanya self, ini hanya untuk mempermudah saja. You can call it whatever you like. Jadi kita bisa mengubahnya atau menggantinya dengan apa saja yang kita inginkan. Yang penting bisa digunakan dalam functionnya atau dalam metodenya. Terus has to be the first parameter to any function in the class. Nah, jadi seperti tadi yang dijelaskan, dia harus sebagai parameter yang pertama untuk menandakan eh, kelas saat ini. Jadi di sini dia mengganti namanya dengan my silly object. Jadi di dalamnya juga harus menggunakan seperti parameternya. Sedangkan ini walaupun beda dengan di atasnya tetap bisa digunakan. Yang penting dia hanya untuk menandakan bahwa ini sebagai variabel atau yang menandakan kelas atau objek saat ini. Coba saja di sini try it yourself, dia tetap berjalan. Walaupun yang di sini beda, di atas juga beda. Ini hanya untuk menandakan untuk saat digunakan di dalamnya. Namun setidaknya harus digunakan di awal. Seperti ini kalau dia hanya menggunakan penandanya sebagai kelas tersebut. Terus modify object property. Jadi di sini kita dapat mengubah properti tahu ini data P1H seperti contoh ini. Kita gunakan saja yang tadi. Misalnya di sini saya ingin mengubah P1 ini jadi nom saya. Jadi di sini harusnya saat di print akan berubah dengan properti yang sudah saya ubah di sini. Jadi tentu harus dipanggil dulu yang aslinya, terus diubah di bawahnya. Jadi saya jalankan, dia berubah seperti yang saya ubah di sini. Saya juga dapat menghapus sebuah properti, misalnya di sini menggunakan keyword
ini del atau delete. Misalnya coba tadi LH ditampilkan X kalkuler mana ini tuh dia tidak pakai format string ya. Kita ubah saja namanya terus ini kita gunakan format string. Nah, hello my name is ini dia tambah kan ini saya di sini hello my name is ada sudah disertai dengan usianya di sini di dalam kurung 36. Terus kita coba del P1 ini cek ya, tapi jalankan ya kan error karena sudah tidak dikenali. Ini setidaknya harus dipanggil dulu jadi dia tidak dikenal lagi. Jadi kalau kita sudah tidak kita hapus baru berjalan karena di sini kita sudah menghapus propertinya jadi tidak bisa digunakan lagi. Di sini dia kalau tadi ada sudah tidak dikenal lagi. Lanjut sini untuk menghapus objeknya sekaligus filenya bikin objek inilah ini buang terus kita coba dan dua-duanya jalan dua-duanya. Terus ini kita coba delete objeknya yang P1 di sini sama kayak tadi most recent class setidaknya harus dipanggil karena P1 ini sudah tidak dikenali lagi. Nah sebelumnya itu kita sudah melakukan delete dan baru bisa berjalan lagi. Itu contoh dari delete sebuah objek. Terus the pass statement, terus class definition cannot be empty, jadi kelas itu tidak bisa kosong sama seperti kondisi if else dan perulangan. Mereka itu tidak boleh kosong, tapi jika karena suatu alasan misalnya sebuah kelas harusnya tidak memiliki konten, kita menggunakan keyword pass, statement pass untuk mengabaikan errornya. Misalnya kelas baru yes. Nah, di sini akan dianggap error karena tidak dikenali. Kita gunakan pass, baru hilang errornya. Yaitu penggunaan pass pada person. Oke, selanjutnya apa ya? Lalu, oke, lanjut. Di sini saya akan membuat sedikit contoh penerapan kelas dan objek pada Python.
Misalnya di sini baru saya ingin membuat sebuah paper kalian. Oke, ini pertama kita bentuk kelasnya dan terus gunakan function init. Nah, terus saya mau parameter apa perkalian berapa. Saya di sini kali perkalian berapa, terus sel kali dengan kali, terus ini coba menggunakan r r r menggunakan beton, terus dan format string, kemudian lagi terus sampai 10. Coba lu kita bentuk kalian. Nah, kita panggil kelasnya, kita kirim misalnya perkalian 5 lah. Terus karena menggunakan function str, kita bisa langsung print tuh inilah perkalian 5 sebagai variabelnya perkalian 5. Oke, sudah bisa. Terus kita bikinkan metodenya, kita ubah lalunya itu kita pakai str lah. Saya akan membuat sebuah metode tampil. Terus jangan lupa untuk ininya parameter pengenalnya kita gunakan self saja. Terus sini sama dengan 1. Terus while i dengan 10 dengan string format string ini adalah i terus kali sabar oh iya terus ini self kali terus sama dengan string lagi i terus dikali self kali. Lihat ini harus ada perubahan datanya i plus s tambah kan ambil ini kalian 5 panggil metodenya tampil metode tutup kurung. Kita coba jalankan. Nah, tampil itu sampai perkalian tadi karena kita kirim 5 jadi perkalian 5 kali 5 5 2 kali 5 10 seterusnya sampai 10.
Ini bisa kita ubah, misalnya mau sampai 20 pil sampai 20. Atau bisa juga kita ubah stylenya ini. Kita tambahkan parameternya, kita mau tambahkan awal dan akhirnya. Tadi kita jadi awal ini akhir ini terus awal ini. Kita gunakan ini terus ini kita tambahkan sebuah input, misalnya ini awal dengan nanti input terus dan awal awal. Kita bisa bikin sini kali input put akan berapa, terus akhirnya lagi akhir. Oke, yang kita masukkan di sini sebagai pertama itu kali awal akhir. Jadi ini itu apa istilahnya, argumennya diambil dari ini variabel kali awal terus akhir. Di sini dia sebagai parameternya. Terus lagi yang kurang sini ini while ini awal jadi kecil sama dengan self akhir, terus ini self awal. Kita lihat ini dua self awal. Dulu apa yang kurang, oh ini self dot awal. Self dan saya mau lihat tadi perkalian 5 dari 1 sampai 10. Nah, jalan. Kita jalankan lagi, mau perkalian yang lain, mau perkalian 10. Dari awal 1 sampai 100. Nah, akan di print sampai 100. Oke, seperti itu. Pengembangannya menggunakan inputan. Kalau dulu jadi saya akan membuat lagi contoh lain untuk, karena durasinya masih belum cukup, harusnya 1 jam. Jadi saya akan membuat contoh lain yang menggunakan simulasi sederhana. Di sini play
misalnya pertama kelas, terus motor, terus itu kita gunakan lagi untuk dikonstruksi ini. Jadi motor itu misalnya jenis motornya, mereknya, terus ingin tambahkan cc-nya. Oke, terus jenis dengan jenis tadi, terus sini merek, terus saya mencoba untuk tampilkan gunakan def str style button punya motor Anda, misalnya jenis dalam kurung mereknya, terus apa lagi ya biasanya tadi sisanya terus ini coba ini saya kirimkan my motor, terus kirimkan motor, terus dikirimkan saya jenisnya Rio, terus mereknya Honda, dan CC-nya itu Singapura, dan kita print my motor. Coba dulu. Oke, ini contoh yang tadi gunakan str init, kita sederhanakan lah, kita modifikasi tampilannya, saya inginkan n, terus jenis ya plus n merek dosa dalam kurung, terus keluarkan lagi, terus isi dengan sel isi. Oke, ini kita sudah modifikasi tampilannya, jenis, car. Oke, jadi di sini saya akan membuat perilaku lah. Misalnya def start engine. Kemudian terus ini print mesin for
dinyalakan lah, dinyalakan. Sabar, ini harus dalam kurung. Oke, ini kita buat perilakunya, misalnya main motor, terus in start engine. Di sini akan mesin motor dinyalakan. Atau kita tambahkan lagi, dev, misalnya akselerasi, dan twin berjalan lah. Di start engine-nya, terus motor kita akselerasi. Ketika diakselerasi, ini belum ada self, belum dikenali. Kita kirim motor. Setelah motor masuk dinyalakan, terus motor kita akselerasi, motor bergerak atau berjalan. Terus lagi yang pertama, halnya stop engine. Ya, stop engine. Misal, screen, sabar. Mesin motor dimatikan. Terus ini tadi sambil kita hapus, on saja motor start engine. Terus titik lihat, oke, mesin motor dinyalakan. Terus motor mematikan lagi, stop engine. Oke, dinyalakan, terus tadi dimatikan, mesin motor dimatikan. Kalau saya ingin tambahkan lagi di sini, ya, terus brake atau rem. Yang tidak bisa, sabar, rem lah. Misal rem berhenti. Oke, belum kita coba awalnya dinyalakan, terus motornya dijalankan, akselerasi. Dijalankan, terus kemudian identikan motor rem. Sesuai. Jadi ini berhasil saya buat berapa metode-metodenya. Ketika main motor start engine akan dikirimkan pesan bahwa mesin dinyalakan. Saat stop engine akan dikirimkan mesin motor dimatikan. Saat bergerak, saat rem kita saat akselerasi tubuhnya bergerak, terus saat rem dia akan dikirimkan pesan berhenti. Jadi kalau hanya seperti ini saya mungkin akan kurang sesuai, karena bisa jadi kita tukar tidak cocok. Masa setelah dinyalakan terus berhenti, terus berjalan dan mematikan. Simulasi kurang benarannya kita buat sebuah simulasi sederhana. Kita buat saja dalam sebuah function.
simulasi. Terus ini ini iya, ini saya panggil simulasi. Oke, keluar di sini masih kosong. Kita buat misalnya kondisi 1. Start, true, terus while ya, sini akan print akan pilihan, terus di bawahnya ya, terus print 1, misalnya nyalakan motor, terus ini keluar, terus function if atau pilihan dengan int input, terus masukkan pilihan, terus if pilihan yang sama dengan 1, dia akan memanggil metode nyalakan motor, itu sini start engine, my motor start engine, burung L terus my motor karena ini juga mau keluar, kita langsung saja print simulasi selesai. Coba ini kita masukkan pilihan yang mau saya bakal nyalakan motor, kan mengirimkan mesin motor dinyalakan. Tapi kemudian untuk keluar kita pilih simulasi selesai. Ini masih awal, terus di sini masih ada sedikit perlu diperbaiki. Kalau misalnya kita masukkan angka lain, dia akan kirim padahal bukan bagian dari pilihan. Jadi kita gunakan elif pilihan dengan 2. Yang terakhir else print pilihan tidak valid. Saat dipilih pilihan yang lain, 4 pilihan tidak valid. Tapi di sini dia langsung berhenti. Kita mau, dia akan menanyakan terus ketika tidak valid. Terus kita buat saya dalam sebuah perulangan kondisi 1 dengan terus while kondisi 1 ini tidak perlu karena sudah dianggap sebagai true. Kita majukan indentnya karena ingat Python itu sensitif terhadap indent. Terus ya kan seperti yang terus. Nah, kita coba misalnya nyalakan motor, sudah dinyalakan,
terus dia akan ditanyakan lagi, terus coba print, tidak ada celahnya, juga print, dan ini print. Sederhana saja kita gunakan logika if else hanya untuk sebagai contoh saja penggunaannya. Oke, sekian pilihan, nyalakan motor. Dia akan menanyakan lagi, misalkan keluar, iya pak, harusnya ini yang while ini lebih lebih berguna saat kita masukkan yang tidak valid. Tidak valid, yang tidak valid. Ini biar lebih jelas. Ini lebih tidak valid. Tambah seru. Misalkan, masukkan yang lain, pilihan tidak valid. Dia akan menanyakan lagi. Tapi bagaimana misalnya kita pilihan untuk selesai, tapi dia malah berulang terus. Maka kita gunakan break. Nah, jalankan X, ini masih menggunakan yang tadi. Jalankan lagi, sama tadi disebut akan tidak valid. X. Terus kita pilih keluar, dia akan berhenti. Kita menggunakan break. Terus kita lakukan ke tahap-tahap selanjutnya. Kita lakukan lagi percabangan if else-nya setelah start mesin dinyalakan, kita masukkan lagi seperti ini, C, P, dan terus pilihan, di sini setelah dinyalakan itu yang bisa kita pilih ini mematikan mesin atau jalan. Ini kita ganti dan motor atau matikan mesin. Terus bikin lagi kondisinya if pilihan 1, pilihan sama dengan pilihan 1, kita akan panggil tadi jalankan motor akselerasi, main motor titik akselerasi. Oke, mungkin lagi lihat saja ini untuk seperti kita ikuti yang tadi, lihat terus pilihan sama dengan 2, akan kirim, copy saja, Ctrl V, terus tadi pilihan 2, matikan mesin. Yang matikan itu ini, stop engine. Kita ganti ini, jadi stop engine. Oke, terus apa lagi? Ini, terus selanjutnya else. Seperti tadi pilihan tidak valid. C, O, V, X. Ingat indennya. Oke. Tidak valid. Coba ini kita masuk. Kita tadi bilang tidak valid, 2 keluar. Terus kita masuk ke 1, nyalakan motor, terus akan masuk ke pilihan selanjutnya, jalankan atau matikan.
saya pilih jalankan, dia akan, oh ini akan keluar ke perulangan yang di luar, berarti di sini kita bikin perulangan sendiri lagi. Kita bikin ini kondisi 2 sama dengan terus while kondisi 2. Oke, ini kita majukan. Oke, kita tekan, tekan lagi. Tadi kita masuk ke nyalakan motor. Kita pilih jalankan motor, kan terus motor bergerak atau berjalan. Ini masih kurang kurang apa? Masih belum selesai. Ini akan tampil lagi, saya matikan mesin, kan kirim, dan mesin motor dimatikan. Kita masuk, saya kalau keluar yang invalid sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya tadi mesin dimatikan, harusnya kita kita kembali ke pilihan yang pertama tadi. Jadi kita gunakan break. Oke, dengan semi break, kita jalankan lagi. Saat mesin dinyalakan, terus kita jalankan tadi motor bergerak. Kalau misalnya kita mematikan, dia akan kembali ke pilihan pertama. Oh, atau tidak kita tandai saja di sini print tahap 1 atau pilihan 1 ini print tahap atau pilihan 2. Kita lanjutkan, kita jalan lagi. Kita masukkan pilihan menggunakan motor. Tadi kan tahap pilihan 1, kita masuk ke tahap 2, pilihan kedua, jalankan motor atau matikan mesin. Kita jalankan motor, dia akan kembali lagi. Tapi kalau kita matikan mesin, dia akan kembali ke tahap 1, akan keluar. Terus kita keluar dan simulasi selesai. Tapi di sini belum semuanya, kita lengkapi saja semua. So ini misalnya tadi harusnya motor berjalan, di sini kita tambahkan seperti tadi. Kita bikin lagi ulang kondisi 3 dan terus, dan while kondisi 3 nanti kedua yang isinya seperti tadi, kita copy saja C ini perbaikan indennya tab. Oke, terus lagi pilihan if else above ini if itu. Baik, mohon maaf tadi kita harus ke kamar mandi sebentar. Lanjut, tadi sudah oke. Kita masuk ke pilihan yang ketiga. Ini kita ganti dulu 3. Terus kondisi 3, enggak, pilihan nomor 1. Mungkin tadi terusnya ketika sudah dijalankan, kita coba rem. Selain itu cuma ini rem terus tadi
ini tidak ada. Oh, kita coba tambahkan biar sedikit lebih lengkap gitu. Misalnya dev tone right. Nah, untuk belok kanan jangan lupa gunakan cell, terus print motor belok ke kanan right kanan, terus nih kita saja ini left left itu kiri caranya tadi ini kita pindahkan saja, ini harusnya tiga saja, terus oke, ini gas naik, ini satu, di sini belok kanan, selanjutnya belok kiri, terus ada di sini, oh ini ada, oh selanjutnya masukkan pilihan belok kiri rem, pilihan satu dia akan kembalikan my, tambah lagi objeknya, terus metodenya tadi apa, turn satu kanan berarti turn right, tutup kurung, terus if pilihan else if pilihan yang dua, terus motor left, terakhir ke tiga, terus elite pilihan tiga, motor rem untuk berhenti, sesuaikan namanya ini dan saja rem atau berhenti. Selanjutnya terakhir itu tadi untuk pilihan yang tidak valid, ikuti saja tadi mana pilihan tidak valid, ini kita coba copy biar lebih rapi. Ya sebenarnya tidak rapi sih karena data yang paling sederhana logika FL kita hanya untuk simulasi saja, untuk contoh. Terus harusnya ketika ini rem akan keluar ke pilihan sebelumnya, jadi di sini kita tambahkan break. Oke, setelah di break ini sudah, kalau ini sudah berhenti kita coba hapus saja, jalan start. Oke, di sini sama pada pilihan pertama kita pilih misalnya kita coba dulu semua tidak valid, ke ini keluar dia akan berhenti. Kita coba masuk ke yang kedua, saya nyalakan motor. Oke, masuk ke tahap pilihan kedua, jalankan motor atau matikan mesin. Kita coba dulu keluar, saya matikan mesin, dia akan kembali ke pilihan pertama. Kita kembali, jalankan motor atau matikan mesin, saya pilih jalankan, motor bergerak dan berjalan. Jadi tadi ini akan kirimkan sesuai dengan yang kita metode yang kita masukkan ke dalamnya atau perilaku dari objeknya. Terus tadi motor di sini masuk belok kiri atau belok kanan, kita dulu keluar, dia akan kembali motor berhenti dan pilihannya jalankan lagi atau
matikan mesin. Saya coba jalankan lagi, ini ada pilihan belok ke kiri atau ke kanan, motor berbelok ke kanan, kan kita pilih kanan, kita pilih belok kiri, motor berbelok ke kiri. Berhenti, terus pilih matikan, dan keluar dari simulasi. Simulasi selesai, dan programnya juga selesai. Jadi, tadi itu contoh lain dari penggunaan kelas dan metode dari lagi namanya ini properti dan metode-metodenya. Mungkin contoh yang bisa saya yang kasih atau yang saya tahu, lebih dan kurang yang mau dimaafkan, karena ini masih menggunakan logika dasar if else. Saya juga masih belajar, jadi mungkin itu saja contohnya, dan durasinya mungkin sudah cukup. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Itu saja mungkin dapat saya berikan atau jelaskan. Terima kasih.